Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta inayahnya kita bisa berjumpa dalam channel ini dalam acara Talkshow bersama MA Al-Matera. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas izin Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan saya Anissa Nurul Istiqomah, santriwati kelas 11B yang akan membersamai teman-teman dalam acara Talkshow pada kali ini. Pada acara talkshow kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu sikap sabar dalam mengajar santri belajar matematika. Guru matematika itu biasanya terkenal galak, killer, terus intinya semua yang buruk itu ada pada guru matematika. Bahkan menurut pengalaman teman-teman mungkin takut kalau diajar guru matematika. Nah, maka dari itu saya mendatangkan narasumber. Di samping saya sudah ada narasumber yaitu Saudara Rahma Kurniawati yang juga mengampu pelajaran matematika di Madrasah Aliyah. Assalamualaikum Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ustazah sudah berapa lama sih mengajar matematika? Untuk mengajar matematika sendiri Ustadzah sudah hampir 9 tahun ya. Tapi untuk di MA Al-Mu'min ini Ustadzah sudah 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Wah, cukup lama ya Ustazah mengajar matematika. Alhamdulillah. Kemudian Ustazah, kenapa sih kita tuh harus belajar matematika? Mungkin dari kita TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi itu alasannya kenapa Ustazah? Ya. Salah satu alasannya kenapa kita selalu menemukan pelajaran matematika di SD, SMP, dan SMA bahkan di perguruan tinggi adalah karena di matematika itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu dapat melatih logika. Kemudian yang kedua membuat kita lebih teliti. Kadang misalkan di kelas kita mengerjakan matematika, jawaban antara teman yang satu dengan teman yang lain kan berbeda. Nah, itu karena ketelitian kita itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya melatih kesabaran. Dengan mengerjakan soal matematika dari mulai yang mudah, sedang, dan sulit, itu melatih kesabaran kita. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya adalah di kehidupan sehari-hari. Misalnya di perdagangan, pada jual beli. Jika kita tidak paham tentang perhitungan matematika dasar, jual beli itu pasti tentunya akan merugi. Nah, dengan adanya matematika itu akan mempermudah kita dalam jual beli tersebut. Oh, jadi seperti itu ya manfaat dari belajar matematika dari kita kecil sampai dewasa nanti. Yeah. Bahkan di kehidupan sehari-hari itu masih terlibat dengan matematika ya Ustazah. Yeah. Kemudian biasanya guru matematika itu kan terkenal galak, killer, dan semua yang buruk itu ada di guru matematika. Lah, gimana nih cara Ustazah mengajar santri pelajaran matematika agar santri itu nyaman dan nggak takut sama guru matematika? Pertama selalu Ustazah sampaikan pada pertemuan pertama yaitu untuk memperbaiki niatnya dulu. Kita perbaiki niatnya, kita mempelajari matematika ini sebagai salah satu kewajiban kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Matematika itu merupakan salah satu ilmu Allah. Nah, kalau niat kita sudah diperbaiki dari awal, insya Allah Allah akan mempermudah kita untuk mempelajari matematika tersebut. Yang kedua, Ustazah sampaikan bahwa di sini kita mempelajari matematika tidak dituntut untuk mendapat nilai 100. Nilai 100 atau nilai bagus itu adalah bonus dari usaha dan proses yang telah kita lewati. Jadi nikmati saja prosesnya. Wah, ternyata cukup nyaman ya Ustazah cara yang Ustazah gunakan dalam penyampaian pelajaran matematika. Kita tuh nggak hanya mendapatkan pelajaran matematika tapi juga termotivasi oleh Ustazah gitu ya Ustazah. Kemudian selama Ustazah mengajar santri belajar matematika, Ustazah sering nggak sih mendapati kendala-kendala dalam mengajari santri? Ya,
banyak karena matematika ini termasuk salah satu pelajaran yang menurut anak-anak itu sulit. Maka ada beberapa anak yang sudah tidak suka terlebih dahulu dengan pelajaran matematika, maka itu akan berimbas pada keahlian mereka dalam berhitung. Padahal matematika itu minimal untuk bisa matematika harus bisa berhitung. Nah, dari keahlian berhitung itu nanti akan mempermudah kita dalam mempelajari matematika. Nah, dari kendala yang Ustazah dapati, gimana cara Ustazah menghadapi kendala tersebut? Untuk menghadapi kendala tersebut, Ustazah biasanya memotivasi santri bahwa apa yang dialami, kesulitan apa sih yang dialami mereka, kenapa kalian tidak suka matematika. Kemudian yang kedua, biasanya santri menyampaikan, Ustazah saya tidak bisa menghitung seperti ini. Nah, Ustazah ulangi lagi, walaupun itu pelajaran yang sudah lampau, misalnya dari SD yang memang mereka belum kuasai, Ustazah sampaikan kembali pelajaran tersebut. Oh, jadi seperti itu Ustazah. Kemudian dari selama Ustazah, pengalaman Ustazah mengajari para santri belajar matematika, Ustazah pernah nggak sih merasa jengkel atau marah sama santri tersebut karena itu udah dijelaskan berkali-kali tapi santrinya itu tetap nggak paham? Sebagai makhluk yang biasa ya, yang memiliki keterbatasan, tentu Ustazah kadang merasa jengkel. Tapi kembali lagi kepada tugas dan fungsi Ustazah di sini, bahwa Ustazah tugasnya adalah membimbing, mengajari santri dari yang bisa menjadi yang belum bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham. Oh, jadi seperti itu Ustazah. Jadi Ustazah memang sangat sabar ya Ustazah dalam mengajari santri belajar matematika, menuntun dari setiap nomornya, dari materinya, setiap babnya ya Ustazah. Nah, Ustazah kan sabarnya Ustazah mengajari matematika. Seberapa besar sih pengaruh sabar dalam pengajaran matematika? Sangat besar sekali. Coba sekarang Mbak Anissa bayangkan jika ada 2 guru matematika yang berbeda karakter. Satunya mengajar matematika dengan penuh tekanan, dia sudah memiliki aura yang yang galak. Jadi anak-anak kurang nyaman untuk bertanya saja, kurang nyaman. Yang kedua dengan guru yang sabar, dalam artian tidak terlalu menekan para santri, untuk dia sabar menerangkan, menjelaskan materinya. Ada anak yang bertanya, dijawab dengan baik. Nah, anak-anak lebih nyaman bersama dia dan tentu hasilnya akan berbeda. Oh, jadi sabar sangat mempengaruhi kenyamanan santri dalam belajar matematika. Ya, terus yang terakhir ini Ustazah, tips apa sih yang Ustazah selalu gunakan biar Ustazah selalu sabar dalam mengajar matematika? Mengutip sedikit dari bukunya Ustadz Makmun Pitoyo yang berjudul Mendidik Penuh Cinta, Memberi Kenyamanan Suasana. Nah, di situ ada tertulis anak adalah fitrah. Nah, anak itu adalah bocah yang kalau kita menganggap mereka adalah sudah dewasa, tentu itu adalah sebuah kesalahan. Anak-anak yang memang sudah fitrahnya, sikapnya menjadi anak-anak itu, jika mereka melakukan kesalahan, wajar. Tugas kita lah yang harus membimbing mereka bahwa ini benar, ini salah, seperti itu. Oh, berarti memang harus dimaklumi ya Ustazah, karena matematika itu memang terkenal sulit dan gurunya harus mempunyai sikap sabar. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, belajar matematika itu banyak manfaatnya. Jadi jangan takut untuk belajar matematika dan jangan malas untuk belajar matematika karena akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga guru matematika di Almatera ini juga memiliki sikap sabar. Jadi kalau teman-teman mau bersekolah di Almatera, jangan takut belajar matematika karena gurunya itu sangat sabar ya Saudara Rahma. Insya Allah. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari acara talkshow pada kali ini. Terima kasih Ustazah sudah membersamai. Sama-sama. Sekali lagi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari talkshow pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.